Yang kedua, kemanusiaan, humanity. Jangan salah, sama Pancasila kita disuruh jadi manusia. Setelah kita disuruh jadi orang soleh, kita diajari caranya jadi manusia yang beradab. Yo, manusia yang sejati. Nggak gampang loh jadi manusia itu. Sebenarnya secara fitri kita bisa, cuma lingkungan masyarakat kadang menutupi kemampuan fitri kita, memalingkan fitrah kita ke hal yang lain sehingga kita lupa caranya jadi manusia. Tertutupi, kita jadi menungso wae ra iso akhirnya. Maka di sila kedua kita disuruh jadi manusia. Itu ada quote itu, we were all human. Kita itu janjane begitu lahir, itulah kita manusia. Tapi kemudian until race disconnected us, religion separated us, politics divided us, and wealth classified us. Kita itu janjane yang menungso. Cuma kemudian ras bikin kita ndak nyambung. Yang Jawa merasa lebih penting, yang kelompok sana merasa minder karena minoritas ras. Religion separated us. Agama mengkotak-kotakkan kita. Politik divided us. Politik bagi-bagi kita. Partai A, partai B, partai C. Dan kekayaan classified us. Jadi level orang kaya sama orang miskin itu kan biasanya kalau bergaul tidak nyambung. Terus geng-gengan, sosialita, yang sini kelasnya pasar desa, yang sini kelasnya mall-mall, yang sana kelasnya yang jalan kaki kumpul sama yang jalan kaki, yang bawa motor sama bawa motor, yang bawa mobil sama bawa mobil. Yang ras juga begitu, yang Jawa lebih enjoy ngumpul sama yang Jawa-Jawa, yang Madura sama yang Madura. Apalagi agama pun nggak cukup Islam sama Islam, yang non-muslim sama non-muslim. Nanti yang Islam NU sama NU, yang Muhammadiyah sama Muhammadiyah. NU yang PKB sama yang PKB, yang tidak PKB sama yang tidak PKB. PKB yang Gus Dur sama grupnya sendiri, yang sini sama grupnya sendiri. Selalu begitu. Kita bikin skenario sendiri untuk memecah-mecah diri kita sendiri. Sampai akhirnya kita lupa manusianya. Bahwa kita itu manusia. Kok coba waktu yang maling ampli itu semua aktornya sadar bahwa mereka manusia, mungkin nggak kejadian pembakaran itu. Begitu mau mukul, oh iya ya aku manusia, dia manusia. Podo-podo menungsane. Tapi kan begitu mau mukul yang bunyi, aku ini orang baik, orang soleh, dia maling. Akhirnya ya manusianya nggak keluar. Dan hati-hati orang yang melupakan sisi-sisi kemanusiaannya besok, kan ada hadisnya Nabi, termasuk orang yang rugi. Kan ada Atadaruna manil muflis, kan ada hadis siapa orang rugi, kan Nabi tanya sahabat-sahabat itu, terus Nabi jawab sendiri, orang rugi itu orangnya soleh, rajin ibadah, mungkin rajin sholat malam, tapi dia sering menyakiti orang lain, kata-katanya bikin orang sakit, tangannya mengganggu orang lain, perilakunya menyusahkan orang lain, suka maki-maki. Akhirnya ya pahalanya berkurang, lama-lama habis. Itulah orang-orang rugi. Padahal ya sudah capek-capek puasa, sholat malam, zikir, dan macam-macam, tapi akhirnya dia rugi. Kehilangan sisi kemanusiaannya. Oke, maka kalian jangan bangga dulu. Saya orang baik loh Pak, saya puasa Senin Kemis Pak. Ada yang saya puasa Daud loh Pak. Ada yang enggak, kadang-kadang pahalamu besar, tapi besok kamu bisa rugi ketika apa? Relasi sosialmu sesama manusia jelek. Itu kan ramalannya Nabi. Dan kita tidak terlalu care sama itu kan sekarang. Yang penting agama kita, ras kita, kelompok kita, parpol kita unggul.
Nah, kita lupa jadi manusia. Oke. Katanya Gandhi, you must not lose faith in humanity. Ya, hati-hati, banyak kecelakaan kamu harus beres. Ya, nanti kayak yang itu, Bapak harusnya belok kanan, kan itu yang, Pak, saya ingatkan belok kanan, Bapak malah belok ke kiri, ke rumahnya janda, kan itu. Oke, terus kita tidak boleh kehilangan kepercayaan in humanity. Jangan putus asa dengan yang namanya manusia. Sejahat apapun, sekacau apapun, tenang aja, kita berhadapan dengan manusia. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. Jadi kemanusiaan itu nyawa dari semua tata nilai, nyawa dari semua gagasan-gagasan besar yang dibangun oleh manusia. Dia tidak akan bisa dikontaminasi, dipengaruhi, dibikin kotor. Pokoknya ada kasus apapun kita bingung rumusan bakunya, kembali ke kemanusiaan kita. Itu lebih aman. Kita sama-sama manusianya. Paling tidak itu rumus paling mudah untuk mengatasi konflik kalau kita buntu. Sudahlah, wong kita sama-sama manusia. Itu lebih simpel. Makanya you must not lose faith in humanity. Kalau tentang ini saja kita sudah nggak percaya, kiamat sudah. Kalau kita sesama manusia tidak saling percaya, kiamat. Oke. Kemanusiaan itu kayak gimana sih? Itu ada quote dari Thomas Paine. Thomas Paine ini filosof, aktivis politik Inggris Amerika. The world is my country, all mankind are my brethren, and to do good is my religion. Ini ngomong di level manusia, belum di level institusi, belum di level ras, belum di level politik. Seluruh dunia ini negaraku. Manusia itu semuanya saudaraku. Dan kebaikan adalah agamaku. Ini level kemanusiaan. Anggaplah semuanya saudara. Anggaplah semua tempat itu tumpah darahmu. Dan anggaplah semua kebaikan itu jalanmu, agamamu. Di level paling gampang. Nah, kenapa ada orang melupakan kemanusiaannya? Being human is given, but keeping our humanity is a choice. Jadi manusia itu takdir, fitrah. Tapi kita mau memelihara fitrah ini atau tidak, itu pilihan. Allah itu kan selalu begitu. Akal, berpikir, rasional itu fitrah kita. Kita mau pakai apa enggak itu pilihan. Silahkan dipilih. Nah, jadi manusia juga begitu. Being human is given, but keeping our humanity is choice. Itu ada quote bagus. We are all Hindus, Buddhist, Muslim, ateis, Kristen, Jews. Agamanya apapun, kita kan sama-sama manusia. Human. Hindu diambil hanya, Buddha diambil U-nya, Muslim diambil M-nya, ateis bahkan diambil A-nya, N. Dari Kristen, Yahudi diambil S-nya. Baru setelah itu act like it. Jadi berperilakulah seperti manusia. Jadi Muslim boleh, jadi Hindu pilihanmu, jadi Kristen urusanmu, tapi tetap berperilakulah kayak manusia. Itu menurut saya bagus, karena tidak banyak di antara kita yang berperilaku kayak manusia. Ya kamu bisa melihat sekelilingmu banyak sekali anomali-anomali manusia. Kaya menungso tapi yo kok kelakuan indah. Nah itu, maka perintahnya sederhana, act like it, berperilakulah kayak manusia. Itu saja permintaannya. Sila kedua, jadilah manusia.
yang berketuhanan.